Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaika dengan NIM 220-548. Saya dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan cakupan materi yang terdapat di kelas 5 SD atau MI dengan materi tersebut yaitu materi pesawat sederhana. Adapun hal-hal yang ingin saya jelaskan, yang pertama adalah pengertian dari pesawat sederhana, kemudian jenis-jenis dari pesawat sederhana itu sendiri. Nah, kemudian materi ini akan saya kaitkan dengan nilai keislaman dan kearifan lokal. Yang pertama adalah pengertian dari pesawat sederhana. Nah, kita tentu pernah mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya seperti membuka tutup botol, menimba air di sumur, memanjat kelapa, kemudian memindahkan barang besar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukanlah alat untuk memudahkan pekerjaan, yaitu pesawat yang dapat memperkecil gaya yang dikeluarkan. Untuk itulah, alat tersebut dinamakan dengan istilah pesawat sederhana. Semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat sederhana. Kesederhanaan dari penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Gabungan dari pesawat sederhana dapat membentuk pesawat rumit seperti mesin cuci, mesin mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang pertama adalah pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang yang dapat berputar pada satu titik. Dalam tuas terdapat 3 titik. Yang pertama disebut dengan titik beban. Nah, titik beban yaitu bagian pengungkit yang berhubungan dengan beban dan merupakan titik tempat beban bekerja. Yang kedua yaitu titik tumpu. Titik tumpu adalah bagian pengungkit yang berhubungan dengan tumpunya. Kemudian yang ketiga adalah titik kuasa. Titik kuasa adalah bagian pengungkit tempat bekerjanya gaya pada tuas. Kemudian berdasarkan posisi atau kedudukan titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, pesawat sederhana jenis pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Nah, pengungkit atau tuas golongan pertama itu adalah jenis pesawat sederhana pengungkit atau tuas yang memiliki kedudukan di mana titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya apa saja? Yang pertama yaitu seperti gunting, linggis, pemotong kuku, jungkat-jungkit, dan alat pencabut paku. Selanjutnya adalah pengungkit atau tuas golongan kedua. Nah, pada tuas atau pengungkit golongan kedua ini, kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak roda 1, kemudian alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan alat pembuka tutup botol. Nah, selanjutnya yaitu pengungkit atau tuas golongan ketiga. Pada tuas atau pengungkit golongan ketiga ini, kedudukan titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh dari tuas atau pengungkit golongan ketiga ini yaitu sekop, pinset, dan penjepit makanan. Selanjutnya yaitu pesawat sederhana jenis bidang miring. Nah, bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggian. Bidang miring juga merupakan pesawat sederhana yang digunakan untuk menaikkan benda
pada suatu tempat yang lebih tinggi dengan menggunakan gaya dorong yang relatif kecil. Namun, bidang miring ini memiliki kelemahan, yaitu jarak tempuh untuk memindahkan suatu benda menjadi lebih jauh. Nah, alat yang menggunakan prinsip bidang miring diantaranya seperti paku, baji, sekrup, pisau, kampak, obeng, eskalator, baut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesawat sederhana jenis katrol. Nah, katrol adalah pesawat sederhana yang mengubah arah gaya sehingga gaya tarik yang arahnya ke bawah menjadi gaya angkat pada beban yang arahnya ke atas. Katrol juga merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai yang sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol sendiri merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Katrol digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama adalah jenis katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Contohnya seperti katrol yang terdapat pada tiang bendera dan pada sumur timba. Selanjutnya yaitu jenis katrol bebas. Nah, jenis katrol bebas ini kedudukan atau posisi katrol berubah ketika katrol digunakan. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya berubah. Nah, salah satu ujung tali diikatkan di tempat tertentu. Jika ujung lainnya ini ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini biasanya kita ketemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas yang terdapat di pelabuhan. Selanjutnya yaitu jenis katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Yang keempat yaitu jenis pesawat sederhana roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Nah, dari materi pesawat sederhana tersebut, kita dapat mengintegrasikannya dengan nilai kearifan lokal dan nilai keislaman. Berikut adalah ayat dan hadis yang berhubungan dengan materi pesawat sederhana. Manusia ketika diciptakan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dibiarkan bodoh, melainkan dapat belajar ketika kita sebagai manusia sejak awal memang sudah dimuliakan. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berarti, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di dalam Al-Quran dipilih kata sakhara yang artinya menundukkan atau merendahkan.
Maksudnya adalah agar alam raya ini dengan segala manfaatnya dapat diraih darinya dan harus tunduk dan dianggap sebagai sesuatu yang posisinya di bawah manusia. Sedangkan kata sakhara artinya memberi kemudahan atau dapat memberikan keuntungan. Manusia diharapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, manusia diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir berbagai macam cara memenuhi kebutuhan dirinya dengan cara memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan akal dan pikirannya, manusia dapat meniru dengan contoh yang ada di sekitarnya. Seperti membuat alat-alat sederhana yang mampu membantu atau memudahkan pekerjaannya, atau biasa juga disebut dengan pesawat sederhana, sehingga nantinya pekerjaan yang sulit dilakukan menjadi lebih mudah dengan alat yang digunakan tersebut. Selain itu, dengan memanfaatkan akal pikiran kita, maka hal tersebut akan memunculkan suatu ide atau gagasan untuk membuat sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga tentunya hal tersebut akan mendatangkan pahala bagi diri kita nantinya. Seperti kita membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia atau biasa disebut dengan pesawat sederhana. Tentu hal ini akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, bukan? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa salah satu bentuk amalan yang pahalanya tidak terputus bahkan setelah mati, yaitu ilmu bermanfaat. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak saleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Hadis ini menyatakan bahwa ilmu yang kemudian diamalkan, maka pahalanya tidak akan pernah terputus. Sama halnya dengan penerapan ilmu yang berasal dari kecerdasan seseorang dalam bentuk alat atau teknologi. Misalnya, kita membuat suatu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia atau biasa disebut dengan pesawat sederhana yang tentunya hal tersebut akan mengandung kebaikan dan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan orang lain itu pula yang nantinya akan menggunakan alat tersebut untuk membantu pekerjaannya. Maka sudah pasti si penemu atau pembuat alat tersebut akan mendapatkan pahala selama penemuannya itu digunakan. Kemudian materi ini kita bisa kaitkan juga dengan nilai kearifan lokal seperti adele. Adele yaitu artinya adil atau keadilan. Nah, sehingga dalam hal ini kita hendak melakukan suatu hal atau kegiatan, sebaiknya haruslah bersikap adil. Adil dalam hal menggunakan alat pesawat sederhana. Misalnya, ketika kita mencabut paku, maka harus menggunakan alat yang sesuai agar nantinya paku tersebut bisa tercabut. Kemudian, nilai kearifan selanjutnya yaitu aca atau pintar. Aca yang artinya pintar atau kecerdasan. Sehingga kita sebelaku makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kecerdasan atau kepintaran, maka harus menggunakannya dalam berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Semisal menciptakan suatu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, yaitu pesawat sederhana. Nah, nilai kearifan selanjutnya yaitu geteng, yang artinya tabah. Kita dituntut untuk selalu tabah dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Semisalnya, dalam melakukan suatu pekerjaan pasti mengalami kesulitan, maka kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Misalnya, dengan menemukan atau membuat inovasi alat untuk membantu pekerjaan manusia, yaitu alat pesawat sederhana. Nah,
Selanjutnya, nilai kearifan selanjutnya yaitu nawa, yang artinya melakukan sesuatu dengan nalar dan kata hati yang tentu saja memiliki nilai yang luhur. Nah, sehingga dalam hal ini, jika kita ingin membuat suatu alat pesawat sederhana yang hendaknya kita gunakan dalam membantu pekerjaan kita, sebaiknya harus dibuat berdasarkan fungsinya atau kebutuhannya agar nantinya bisa digunakan dengan baik. Nah, nilai kearifan selanjutnya yaitu lempu atau jujur. Dalam hal ini, jika mengerjakan suatu pekerjaan, maka harus mengedepankan kejujuran agar nantinya pekerjaan yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, bagaimana dengan materi penjelasan saya mengenai pesawat sederhana? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.